Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lekatkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tiba waktunya kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Pimpin jalan kami Tuhan, terangi oleh firman-Mu, supaya kami berjalan dalam kehendak dan rencana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Samuel 18 ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung di antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya lah berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku.
Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terpantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak adalah anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku, dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Amin. Bapak Ibu, rupanya peperangan tidak dapat dihindarkan. Atas nasihat Husai, Absalom menyusun seluruh kekuatan mengejar Daud. Bak makan buah si malakama, serba salah, baik kalah atau menang, tetap kalah. Itulah pertempuran yang harus dilakukan Daud melawan anaknya sendiri, Absalom. Perang saudara di antara orang Israel tidak terhindarkan. Yoab melarang Daud memimpin langsung pertempuran ini. Mungkin ini strategi perangnya, karena selain daripada itu, Daud dipandang sangat berharga bagi Israel, bagi seluruh Israel. Maka Daud memberi perintah kepada Yoab, kepada Abisai, dan kepada Itai, panglima-panglima perangnya, untuk mempertahankan nyawa Absalom demi dirinya. Perintah ini menjadi permohonannya, permohonan seorang ayah supaya anaknya jangan dibunuh. Daud sadar perang saudara ini terjadi karena kesalahannya sebagai ayah dan juga sebagai raja. Pemberontakan ini terjadi juga merupakan penggenapan nubuat Nabi Natan atas dosa-dosa Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, peperangan dimenangkan oleh tentara Daud. Selain kekuatan jumlah orang yang berpengalaman, kemenangannya juga didukung oleh faktor alam. Tempat pertempuran atau lokasi pertempurannya sulit bagi tentara Israel, tetapi menguntungkan bagi pihak Daud. Proses kematian Absalom juga didukung faktor alam ini. Kepalanya tersangkut di dahan pohon, karena kita tahu Absalom ini rambutnya lebat sekali, dan dia suka mengurai panjang. Saat menaiki bagalnya, Absalom kepalanya tersangkut dahan. Lalu Yoab dan anak buahnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Hal ini dilakukannya demi menjaga Daud sebagai raja, menjaga kerajaan, dan melindungi rakyat dari pertumpahan darah yang lebih lanjut lagi. Maka ketika Absalom mati, Yoab langsung mengumumkan untuk tidak mengejar tentara Israel atau menghentikan peperangan. Kematian Absalom mengakhiri perang saudara itu. Bapak Ibu, semasa hidupnya Absalom membangun tugu peringatan. Tugu ini menjadi peringatan riwayat hidup Absalom dan sejarah kemanusiaan. Kisah yang penuh intrik politik, drama, kekerasan, dan tragedi. Kisah yang panjang ini menggambarkan banyak kegagalan manusia dalam mengasihi, membangun relasi yang benar, dalam menahan nafsu. Bagaimana Daud jatuh dalam dosa seksual dengan Bathsheba.
Amnon memperkosa Tamar adiknya sendiri, dan Absalom memberontak kepada ayahnya. Dan juga kegagalan dalam mengampuni, membereskan masalah-masalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kisah ini menggambarkan dosa dan dampaknya yang merusak. Bapak Ibu, kadang kita bertindak tanpa memikirkan dampak dari dosa. Penekanan berita firman hari ini, jangan bermain dengan dosa. Karena dosa membawa akibat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang kita kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami mengawali dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa dosa membawa akibat. Bila tidak terselesaikan, bahkan membawa maut bagi siapapun manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Engkau berkarya dan menebus dosa kami. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang mati di kayu salib menebus dosa kami, diselamatkan. Diberi kehidupan baru, selayaknya lah kami hidup sebagai manusia baru. Ampuni kami bila sebagai manusia baru kami masih sering ada kehidupan lama, perilaku yang lama. Manusia lama kami sering muncul. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami diingatkan firman hari ini, setiap dosa yang kita lakukan membawa akibat. Selama kami masih di dunia, hidup di dunia ini, setiap dosa yang kami lakukan membawa akibat. Baik kepada setiap kami maupun orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang yang kami kasihi. Tuhan, bimbing kami hidup kudus seturut kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan, supaya tidak mengumbar hawa nafsu kami, meladeni keinginan-keinginan hawa nafsu kami. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan melawan dosa, hidup dengan perilaku yang baru sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami. Sepanjang hari ini, kehidupan kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hukuman dosa telah dihapuskan oleh Kristus dalam waktu sekejap. Namun kebiasaan-kebiasaan yang berdosa hanya dapat dihapuskan melalui proses hidup dalam kekudusan dalam komunitas. Mari kita membangun hidup yang baru dalam komunitas yang baru di CKI SMA. Tuhan memberkati. Shalom.